Untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam program 30% penghasilan kanal YouTube ini, silahkan kunjungi konten-konten saya lain dan share kepada teman-teman Anda atau kepada grup-grup Anda. Mudah-mudahan berkat dukungan Anda, program 30% untuk penghasilan kanal YouTube ini bisa dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berdasarkan Perpres nomor 64 2020, iuran BPJS akan diberlakukan per 1 Juni 2020. Adapun besaran-besaran pembayaran BPJS atau pembayaran iuran BPJS untuk tanggal 1 Juni 2020 adalah untuk kelas 1 150.000 per orang, untuk kelas 2 100.000 per orang, untuk kelas 3 sebesar 42.000. Namun teman-teman sekalian, untuk teman-teman yang ada di kelas 3, jangan khawatir, kita masih disubsidi sekitar 16.500. Jadi kita masih bisa membayar 25.500. Artinya untuk sementara waktu tidak ada kenaikan. Nanti di tahun 2021 akan ada kenaikan sekitar Rp7.000 karena disubsidinya akan dikurangi. Bagaimana solusi bagi orang-orang yang kelas 1 atau kelas 2 terlalu sulit untuk melakukan pembayaran, teman-teman sekalian? Maka dari itu, untuk video kali ini saya akan memberikan informasi-informasi yang bisa saja bermanfaat untuk Anda. Bagaimana solusi-solusi untuk mengatasi kenaikan BPJS ini? Tetap di Mastang Semesta. Untuk Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe. Mudah-mudahan berkat bantuan Anda, teman-teman sekalian, channel ini bisa lebih maju dan lebih berkembang. Untuk Anda yang baru saja singgah di channel ini, silahkan kunjungi konten-konten saya lain. Bisa saja di antara seratusan konten-konten saya ada yang bermanfaat untuk Anda. Banyaknya suara-suara dari masyarakat tentang kenaikan BPJS ini, pemerintah memberikan solusi. Untuk Anda yang berada di kelas 1, silahkan turun di kelas 2 atau di kelas 3. Demikian juga apabila Anda berada di kelas 3, teman-teman sekalian, Anda bisa melakukan pengajuan ke BPJS penerima bantuan iuran ya. Apabila teman-teman sekalian ada yang masuk dalam kategori keluarga tidak mampu atau dalam kategori fakir miskin. Bagaimana caranya perpindahan dari BPJS Mandiri ke BPJS PBI penerima bantuan iuran? Silahkan kunjungi konten saya, teman-teman sekalian. Adapun yang bisa mendapatkan BPJS PBI atau penerima bantuan iuran tentulah mempunyai syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah melalui Departemen Sosial sudah menetapkan kriteria kategori fakir miskin dan golongan tidak mampu. Nanti kunjungi selengkapnya di bagian deskripsi video ini, teman-teman sekalian. Banyaknya masyarakat yang tersentak akibat BPJS yang tiba-tiba naik ini. Bukan karena tidak ada alasan, teman-teman sekalian. Karena pada saat ini masyarakat kita merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Namun, teman-teman sekalian, pemerintah tentu mempunyai pertimbangan ya terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil. Yang pertama, Anda harus alokasikan memang dana ya, teman-teman sekalian. Jangan dibiarkan menunggak. Karena akhir-akhirnya, kalaupun tidak kena denda, Anda akan dinonaktifkan untuk pelayanan ya. Bukan dinonaktifkan untuk keanggotaan, tapi dinonaktifkan untuk pelayanan. Karena siapa saja yang bisa berhenti dari BPJS, siapa saja yang bisa berhenti dari keanggotaan atau kepesertaan BPJS, menurut laman dari bpjs.co.id adalah orang yang sudah meninggal dunia. Artinya, teman-teman sekalian, apabila kita masih hidup, kita masih diwajibkan menjadi anggota BPJS Kesehatan.
Kalau tidak mampu untuk kelas 1, turunlah ke kelas 2. Kalau tidak mampu di kelas 2, turunlah ke kelas 3. Tapi kalau di kelas 3 masih tidak mampu, turunlah ke BPJS PBI, penerima bantuan iuran. Tapi teman-teman sekalian, jangan hanya merasa tidak mampu atau merasa fakir miskin. Karena kategori fakir miskin dan orang yang tidak mampu ini sudah ditentukan kriteria yang ada di pemerintah atau kriteria yang ada di Kementerian Sosial. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tetap semangat. Tuhan yang menjamin rezeki. Sudah pasti itu. Tuhan yang menjamin rezeki. Tetap semangat. Bila pintu satu tertutup, Tuhan membuka pintu-pintu yang lain di sana. Jangan berteriak-teriak, jangan menangis di pintu yang tertutup itu. Karena di tempat yang lain, Allah telah membuka pintu-pintu kelimpahan untukmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda, untuk saya bisa bernilai ibadah. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam program 30% penghasilan kanal YouTube ini, silahkan kunjungi konten-konten saya lain dan share kepada teman-teman Anda atau kepada grup-grup Anda. Mudah-mudahan berkat dukungan Anda, program 30% untuk penghasilan kanal YouTube ini bisa dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.